Ya, pameran sebetulnya untuk lebih melihat sejarah, Mas. Ada suatu peristiwa yang berkembang segala macam dari hal, dan untuk menunjukkan bahwa mengingatkan kembali bahwa banyak hal-hal yang masih sama terulang terus berkali-kali. Itu sebetulnya pameran ini. Apa yang membuat Pak GM tetap ingin menjadi kartunis? Mungkin ada latar belakang seperti keadaan atau kondisi Indonesia. Ya, saya seperti dalam katalog saya bilang bahwa hidup di Indonesia itu seperti hidup di tengah pasar malam. Ada sandiwara, ada sirkus politik maksud saya, ada dagelan segala macam. Dan itu menarik karena kehidupan di Indonesia sekarang ini seperti dagelan. Meskipun kadang-kadang dagelannya itu menyedihkan. Banyak kejadian itu yang bikin saya tertarik selalu membuat komentar gitu. Itu yang bikin sampai 50 tahun. Gitu, Mas. Banyak hal-hal yang lucu sebetulnya. Tapi menyedihkan, misalnya pernah saya ceritakan di kantor bahwa dulu ada itu bayi ajaib segala macam, dan sekarang pernah ada penggandaan uang. Saya kan lucu itu, Mas. Penggandaan uang secara gaib tapi seorang dokter bisa percaya dan segala macam. Itu lucu. Dan kemudian juga banyak koruptor yang bersumpah, wah mas, biarkan aku mati berdiri segala macam, biar gantung aku di Monas, potong jari tangan saya segala macam. Lucu sebetulnya. Nah itu yang membuat saya tertarik terus bikin komentar sampai 50 tahun lebih, Mas. Gitu, Mas. Itu menyenangkan sebetulnya hidup di Indonesia itu. Lalu kemudian peristiwa apa sih yang paling melekat selama 50 tahun di kejadian atau kondisi Indonesia hingga tergambarkan dalam bentuk kartunis yang paling saya rasakan bahwa kartun itu membuat kartunisnya banyak ketakutan karena harus hati-hati dan segala macam. Itu yang saya rasakan sekarang. Sampai sekarang pun kehati-hatian juga perlu. Kalau zaman Orde Baru kita sudah hati-hati tapi dapat respon juga. Kita bikin kritik meskipun halus dapat respon. Ada yang ditangkap, ada yang ditegur, ada yang diberedel sekarang koran kita. Sekarang juga bersama, saudara. Kita mengkritik apapun tidak ada respon apa-apa. Buktinya misalnya korupsi. Jadi dulu sampai sekarang makin berkembang. Dulu ada tim pemberantas korupsi, ada operasi Budi, ada Kokamtib, ada segala macam. Kan korupsi terus saja berjalan makin besar. Nah itu membuat saya lebih merasa hidup dengan komentar seperti itu. Dan mungkin nanti kalau Indonesia sudah makmur, aman, sejahtera, mungkin tidak ada kritik segala macam itu, mungkin pekerjaan kartunis nggak ada mungkin. Kartun yang paling berkesan dan paling punya cerita yang sangat melekat itu kartun yang kartun tahun berapa? 67 ya? Begitu masuk, saya bikin kartun tentang itulah, orang yang kepalanya itu dari genggaman tangan, seperti yang digambarkan seperti itu. Saya itu untuk menggambarkan bahwa Jakarta sudah chaos, sudah banyak kriminalitas, banyak menggarong di jalan segala macam. Nah itu kepalan tangan ternyata simbol dari suatu kesatuan. Dan isunya memang banyak waktu itu, kesatuan itu isunya banyak tersangkut kriminalitas, korupsi, rampok dan segala macam katanya. Nah kemudian suatu pagi datang Panser di Kompas, kantor Kompas di Palmerah Selatan. Datang 4 orang rambut cepak marah ke atas ke kantor redaksi sambil marah-marah. Dan Pak Yakob yang menghadapi. Karena marah-marahnya karena kepalan tangan itu simbol dari kesatuannya. Ya, seperti itu kan. Waktu itu saya takut setengah mati dan saya berpikir, bagaimana saya harus hati-hati dan harus tahu banyak meskipun sedikit-sedikit. Itu kartunis tugasnya itu. Jadi saya harusnya tahu itu simbol ini segala macam. Itu yang paling berkesan. Pesan apa yang ingin disampaikan kepada kartunis muda, khususnya untuk konten yang kritis namun cerdas? Ya, di Indonesia ini memang
bukan di Indonesia saja, mungkin kita orang timur cenderung marah kalau dikritik. Bagaimana kita menyiapkan kritik secara baik? Bagaimana kita menyiapkan kritik bisa diterima? Memang saya pernah ada rumus yang absurd sebenarnya. Kayak tidak mungkin bahwa kartun itu harus membuat senyum untuk yang dikritik supaya tidak marah, sehingga kita sampai. Karena kartun misinya adalah misi perbaikan kan. Jadi biar sampai, dan juga senyum untuk masyarakat kan, terwakili aspirasinya. Dan dalam mode baru saya bikin senyum untuk kartunisnya, tidak takut ditangkap atau jadi hilang atau segala macam. Tapi sekarang ya, ketakutan kita juga lain, makanya hati-hatinya juga lain. Sekarang ketakutan kita tidak bisa membuat senyum siapapun, karena takut disiram air keras misalnya begitu. Itu lebih gila nih bang sekarang ini.